juri profesional, apalagi kan ini berbau partai juga kan. Nah itu gimana? Dari kanan aja. Oh boleh. Kenapa tertarik? Karena gue sebagai seniman dan keterlibatan gue di sini di Indonesia juga terkait dengan profesi gue sebagai seniman. Itu yang menjadi concern gue kan. Nah, itu alasan dari gue. Jadi dan terus menariknya adalah itu partai baru terus tiba-tiba mau melibatkan masyarakat untuk membuat karya, karena menurut kita nih karya tuh harus diapresiasi, harus digarap dengan benar. Oke, kalau saya ya jelas sama mungkin seperti yang lain. Pertama, kami dihubungi secara profesional, secara profesional. Ini adalah lomba cipta lagu dan pihak penyelenggara yang mana adalah partai politik memang berdiskusi sama kami sebagai juri profesional kalau memang mereka membutuhkan orang-orang yang memang bergerak di bidang budaya secara profesional. Mereka meminta bantuan kami untuk menghadirkan untuk bisa memilih lagu yang bagus. Jadi memang atas dasar itu telinga dan mata kami adalah memang dibutuhkan dalam lomba lagu ini. Dan yang berikutnya, kalau saya secara pribadi saya tidak anti partai ya. Bukan berarti anti atau tidak anti partai itu menganggap sebuah partai itu adalah gerakan yang tabu gitu. Karena intinya adalah semua yang bersifat mendukung untuk kebaikan Indonesia, gerakan nasional itu akan saya support. Dan support saya sangat saat ini tidak di luar jalur ya, karena ini adalah berusaha menghadirkan lagu yang baik dan bagus untuk Indonesia. Oke. Jadi gini, saya bukan orang yang skeptis terhadap sebuah partai atau apa. Yang penting saya lihatnya dari niatnya. Niatnya ini kan sebuah pergerakan yang bagus, melibatkan masyarakat umum dengan tujuan ya memberikan sesuatu melalui budaya, khususnya di musik. Jadi ya kita harus bisa membuat semua ini jadi lebih baik gitu, melalui budaya dan juga untuk kepentingan supaya Indonesia semakin maju, semakin bagus. Selain saya juga dari profesional, ya ini kan kita jasa, memberikan jasa yang terbaik buat mereka. Kenapa? Kalau dari gua melihat bahwa mereka itu bukan menerima suara, tapi membuka kesempatan orang untuk bersuara. Jadi message udah sampai, belum berdiri nih, maksudnya belum publish ke masyarakat si partai ini, actionnya udah begitu. Bukan yang bilang yang lainnya salah atau benar apa enggak, karena gua nggak tahu mereka berdirinya juga kapan. Nah ternyata ini kita diundang, pas melihat datang ke sini itu kita juga belum tahu ini partai. Pas sampai di sini mereka presentasikan, terus ditanya apakah kami salah satu dari kita tetap bersedia atau enggak. Ya, pertama gue tangkap mereka langsung bukan, gue nerima, gue buka mana yang lo bersuara lo kasih ke gue cuma kasih titipan clue terpenting ya, karena itu pesan-pesan mereka. Non partai pun dan kadang-kadang juga titipan juga banyak kan. Iya, saya titipan dalam karya Narasi ya. dan mereka ini berarti kan benar-benar mempertanggungjawabkan apa yang mereka akan lakukan di kemudian hari, langkah dasarnya, dan mereka membuatnya lagi dengan jangka berkelanjutan. Jadi tidak berhenti, jadi berkelanjutan. Nanti ada yang tadi disampaikan teman-teman tadi waktu kita. Tapi takut dapat stigma negatif masih dari masyarakat. Nah, ini memang hal yang harus kita mulai untuk menjadi sesuatu yang lebih terbuka dan lebih bermental open mind ya. Intinya kan kalau skeptis tuh karena pengetahuan kurang ya. Sebenarnya itu sih. Pengetahuan informasi. Iya, kan ini era di mana kita udah lebih terbuka. Kalau ada yang mengkritik, ada yang skeptis, kita bisa jelasin. Itu emang sudah eranya gitu. Jadi memang di sini adalah sebagai contoh aja tadi mungkin
kami pastikan nanti lagu-lagu yang akan ikut itu nanti adalah lagu-lagu yang bagus. Mungkin kalau misalnya nanti tiba-tiba lagunya seperti kebanyakan partai atau lagu-lagu yang kayak gitu, mungkin orang akan skeptis ya. Tapi kalau ini misalkan nanti dari sebelum yang terpilih aja, dari finalis, oh lagunya memang bagus ya, itu harapan kami ya. Oh lagunya memang punya makna lirik, ada sosialnya, ada segala macam. Dari situ paling tidak kami bisa menjelaskan dengan bukti. Kalau memang nanti ternyata lagunya udah biasa banget, terus titipan banget, ya itu layak sih kalau kami diskeptiskan gitu ya. Ya pokoknya kapasitas kita sih sebagai juri profesional. Jadi kita akan menilai seobjektif mungkin menurut taste kita masing-masing, dan mungkin nanti akan ada gesekan-gesekan pada saat kita enggak nih bagusnya enggak, tapi yang ini gue jagoin yang ini dan segala. Itu seninya kan di situ. Tapi kapasitas kita yang pasti ya udah, kita sebagai musisi kerjaannya sesuai dengan profesinya, kita jalan. Kalau dari awal sebelum orang dengar skeptis itu biasa sih, dan memang inilah momen dimana kami harus menjelaskan dan semua orang untuk menjelaskan kalau ini adalah lomba lagu. Siapapun yang menginisiasinya, ya memang masyarakat kita juga harus kita lebih beri banyak soal knowledge, kalau lebih terbuka untuk lebih terbuka untuk lebih banyak pengetahuan. Mas, ini untuk dari kawan-kawan juri sendiri, sejauh ini udah ada gambaran nggak sih untuk aransemennya tuh bakal dibawa kayak gimana atau seperti apa, dan gimana kalau misalkan kan ini melibatkan beberapa daerah ya, kalau ada yang memasukkan unsur-unsur kelokalan dari musiknya itu bakal dihilangkan atau bakal tetap dipertahankan? Saya dijawab, ini menarik. Nah, jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya pada saat kita meeting pertama, jadi seluruh peserta ini hanya mengirimkan lagu kan. Ya. Lagu itu muatannya adalah lirik dan nada. Jadi kalau tadi dia pakai gitar itu udah cukup buat kita. Yang penting ada lagunya, ada liriknya, ada nadanya. Nah, step berikutnya baru nanti kita akan mengaransemen lagu, membungkus lagu itu, dipakein baju lah gitu. Nah itu aransemen nanti. Malah tadi kita udah ide ya, menarik nih kalau akan di beberapa part nanti kita, dan itu akan mudah nanti buat orang visual untuk eksekusinya itu. Harus memasukkan unsur-unsur. Jadi kalau teman-teman peserta mau masukin nggak apa-apa, tapi itu tidak termasuk dalam penilaian sebenarnya kalau aransemen. Jadi hanya lagu. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba yang jago buat lagu Monggo. itu dan dia mengirim itu ya nanti itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita juga yang akan memilih nanti. Iya. Ya pasti gini, kalau bicara lagu apa? Enak. Ya udah. Tapi dengan tema yang sesuai. Sama perasa-perasa yang udah ditentukan. Ya, monggo lah berekspresi di situ. Gitu. Yang kedua, nggak apa-apa. Mau lokal dan interlokal juga nggak apa-apa. Karena yang kita nilai kan lagu ini representatif nggak untuk Mars Gema Bangsa. Lagu ini, himne itu representatif nggak buat pesannya itu sampai nggak buat partainya dan buat rakyat sendiri, dan itu jadi doa kan sebenarnya. Itu janjinya sih. Iya. Itu adalah tantangan kedua ya, setelah lirik lagu dan melodinya bagus, tantangan keduanya adalah mengaransemen lagu ini menjadi sesuatu yang sangat Indonesia tapi modern. Dan itu bukan mereka, bukan Ya, peserta. itu menjadi tantangan kedua yang wajib untuk kita kerjakan secara maksimal juga. Nah, tapi secara struktur lagu kan kalau Marsnya ini tuh biasanya di partai politik kan gitu-gitu aja ya. Ini kan partai baru, semangat baru. Apakah kalian bakal melewati maksudnya nggak? Ini hal yang memang kenapa partai ini melibatkan juri profesional ya. Jadi memang mereka pengen punya lagu yang bagus secara general, dan memang kami berusaha untuk terlibat dalam hal yang profesional juga. Karena misalkan gini kan, mungkin kalau kita ngelihat era sampai dengan sekarang gitu, misalnya gimana caranya yang bisa analitiknya TikTok banget, yang bisa sosial media banget segala macam, tapi
ya bisa gimana caranya lagu ini bisa viewersnya banyak segala macam, tapi hal yang bagus juga Bu bisa kok punya viewers yang banyak, mudah-mudahan ya targetnya di situ. Jadi intinya kami di sini adalah terlibat untuk memberikan sesuatu kualitas yang bagus secara budaya, karena mereka udah benar-benar sangat menggarisbawahi banget gitu loh, gerakan budaya nasional yang berkualitas.